Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Soraya, NIM 19083060051. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2B. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, di sini saya akan mereview buku pendidikan Kewarganegaraan karya Dr. Ujang Carda SSH MH. Baik, langsung saja kita langsung ke pembahasannya dari mereview buku pendidikan kewarganegaraan. Check it out. Koalisi berpandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya itu terhadap peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Secara paradigmatik, pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 domain. Yang pertama, domain akademik, yang kedua, domain kurikuler, dan yang ketiga adalah domain sosial kultural. Apa itu domain akademik? Domain akademik adalah sebagai pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas ilmuwan. Apa itu domain kurikuler? Kalau domain kurikuler adalah konsep dan praktis pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup formal dan non-formal. Sedangkan domain sosial kultural itu adalah konsep dan praktis pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tujuan nasional. Tujuan nasional itu sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang tujuan yang kedua yaitu tujuan pendidikan nasional, dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh negara dan bangsa. Dan secara khusus itu agar manusia dapat memahami, melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKN sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKN disirati nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi. Pengertian identitas nasional. Identitas atau identity secara harfiah itu berarti ciri-ciri, tanda-tanda, dan jati diri. Sedangkan nasional itu adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional
adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik itu dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional itu terdiri dari 4, yaitu pola perilaku, 2, lambang-lambang, 3, alat-alat perlengkapan, 4, tujuan yang diingin dicapai. Bentuk identitas nasional Indonesia menurut Winarno, yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan negara, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. 5, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Pengertian dari Pancasila sebagai ideologi itu adalah Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujud kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Visi atau arah dari kehidupan kebangsaan dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. A. Memahami. 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. Pengertian negara menurut C. Humphrey Ward memberikan pengertian negara adalah sebagai suatu lembaga, institution, atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. A. Penduduk yang tetap. B. Wilayah tertentu. C. Pemerintahan. D. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Hakikat negara atau esensi negara ialah suatu organisasi, baik dalam arti statis maupun dinamis, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertalian, yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan dari negara itu. G. Barron mengemukakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya itu ialah pemeliharaan, yaitu pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya yaitu fungsi negara. Menurut Friedman mengemukakan 4 fungsi negara, yaitu yang pertama, negara sebagai provider, yaitu negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial. Yang kedua, negara sebagai regulator. Negara mengadakan aturan kehidupan bernegara. Yang ketiga, negara sebagai entrepreneur. Yang ketiga adalah negara itu sebagai entrepreneur.
Negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara atau daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha. Dan yang keempat, negara sebagai ampir. Negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antar bidang-bidang dan usaha-usaha tertentu. B. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Kedua, sistem ketatanegaraan dan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 proklamasi, yang kedua adalah KRIS 1949, yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar, yang ketiga adalah UUDS 1950, yang keempat adalah UUD 1945 hasil dekret Presiden 5 Juli 1959, yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. C. Memahami warga negara Indonesia. Yang pertama itu pengertian warga negara Indonesia. Warga negara merupakan terjemahan kata citizen bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Sedangkan warga mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Dengan demikian, warga negara itu bisa diartikan warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. A. Memahami negara hukum Indonesia. Pengertian negara hukum. Istilah negara hukum atau istilah negara hukum, stat atau rule of law, merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sebenarnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya peristiwa kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuasaan absolut pada waktu itu. Konsep negara hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntunan keadaan. Dimulai dari zaman Plato hingga kini, konsepsi negara hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan negara hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep negara hukum. B. Memahami hak asasi manusia. 1. Pengertian hak asasi manusia itu menurut Undang-Undang Nomor 39 atau 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. C. Memahami demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu pada periode 1945 sampai dengan 1959 demokrasi parlementer. Kedua, periode 1960 sampai dengan 1965 demokrasi terpimpin. Ketiga, periode 1966 sampai dengan 1998 demokrasi Pancasila era Orde Baru. Yang terakhir adalah periode 1999 dan sampai sekarang adalah demokrasi Pancasila era reformasi. 2. Pengertian demokrasi. Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, sedangkan akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti itu memandang, meninjau atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, meninjau atau melihat. Sementara itu istilah Nusantara berarti dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama, A. Ketangguhan. Yang kedua, keuletan. Yang ketiga, identitas. Yang keempat, integritas. Yang kelima, ancaman. Yang keenam itu gangguan. Yang ketujuh itu hambatan. Yang kedelapan, tantangan. Pengertian integritas nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, and see ya.